Kita simak laporan jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juga juru kamera Hilmi Ardiantovani di Ponpes Al-Khozini. Kita menuju ke Kika Madona. Kika, sampai sejauh mana sebenarnya proses evakuasi dan apa yang jadi prioritas evakuasi saat ini? Iya, Friska, Radhi dan juga saudara, jadi informasi yang kami terima kalau untuk prioritas evakuasi yang juga kemudian akan berlangsung pada hari ini adalah evakuasi korban yang mana tadi kalau berdasarkan informasi dari tim SAR Kota Surabaya yang menyatakan bahwa sudah ditemukan ada 12 titik korban. Nah, namun pada saat petugas kemudian memberikan pertanyaan atau kemudian untuk mengetes respon bagaimana korban di lokasi kejadian atau di TKP, ini ada 7 orang yang tadi juga kemudian dikonfirmasi oleh Sekda Prof Jawa Timur yang sudah memberikan responnya. Sejak pagi tadi ini proses evakuasi juga masih terus berlangsung, bahkan sampai dengan malam hari ini proses evakuasi masih terus berlangsung untuk memastikan agar seluruh korban bisa dievakuasi pada hari ini. Masih data yang juga kemudian kami terima hingga saat ini juga masih di angka yang sama, yaitu sebanyak 102 orang yang juga kemudian terkonfirmasi telah terevakuasi atau telah dilakukan upaya penyelamatan. Sementara hingga saat ini juga kemudian masih dilakukan proses penyelamatan, yaitu adalah terhadap sejumlah korban yang saat ini masih berada diduga di bawah reruntuhan dari Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu, saudara, tadi Kapolda Jawa Timur yang juga kemudian meninjau langsung bagaimana kondisi dari tempat kejadian perkara menyatakan bahwa untuk lokasi atau TKP ini harus dilakukan upaya sterilisasi karena untuk mengantisipasi jika adanya reruntuhan susulan yang juga kemudian dikhawatirkan nantinya akan mengganggu proses evakuasi, proses untuk kemudian melakukan upaya penyelamatan terhadap para korban yang ada di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk itu dari proses evakuasi yang juga kemudian tadi disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur, ini nantinya pihak kepolisian akan juga turut memanggil ahli konstruksi yang mana untuk memastikan, karena tadi sempat ada getaran seperti itu, ada tes getaran seperti itu yang mana ini juga kemudian akan berdampak terhadap sejumlah pemukiman warga atau rumah-rumah warga yang juga kemudian menjadi kekhawatiran yang juga cukup besar, yaitu adalah pada hari ini nantinya juga kemudian akan berdampak pada sejumlah bangunan yang ada di sekitar sini. Saudara, saat ini Menteri Agama di samping saya sudah ada dan juga kemudian meninjau langsung untuk di lokasi posko informasi yang saat ini juga kemudian meninjau langsung. Kami akan berusaha untuk mendekat, namun kami akan putarkan terlebih dahulu petikan wawancara yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur berikut ini. Saat ini Menteri Agama Nasaruddin Umar sedang meninjau langsung ke Ponpes. Kita dengarkan dulu pernyataannya. Musibah yang terjadi pada sore kemarin ya, tentu selain berdoa kita juga memberikan bantuan yang segera diperlukan dalam rangka menyelamatkan keadaan yang ada di sini supaya bisa menjadi kondisinya lebih baik, ya kan, dan semoga santri-santri yang lain sedapat mungkin tidak terjadi trauma, sedapat mungkin bisa melanjutkan pendidikannya seperti biasa, dan insya Allah sementara Basarnas 24 jam ini berusaha untuk menyelamatkan apa yang bisa kita selamatkan, dan yang lainnya sudah di rumah sakit dan bersama dengan Pemda Jawa Timur itu sudah diberikan berbagai macam fasilitas, dan kami pun dari Menteri Agama ya juga bersama dengan lembaga-lembaga lain seperti Basnas dan lembaga-lembaga keuangan umat yang lain juga ikut prihatin memberikan dukungan bagaimana meringankan beban para keluarga besar yang terjadi di keadaan ini. Pak Menteri, apakah sudah ada komunikasi mungkin dengan pihak Pondok Pesantren Pak sejauh ini Pak? Ya, baru saja saya ketemu dengan Pak Kiainya. Ya, pertama tentu kita akan
melakukan pendekatan pertama. Pendekatan pertama yang kami lakukan adalah menstabilkan emosi, ya. Bagaimana menciptakan satu kondisi yang memungkinkan semuanya kita bisa berpikir objektif, ya kan, bisa berpikir positif, ya. Karena kalau kita berada dalam suasana yang sangat-sangat genting, itu kan nanti tidak bisa kita memberikan satu solusi yang terbaik. Jadi kami datang ke sini mendatangi ya tokoh-tokoh masyarakat sekitar, termasuk pemuda Jawa Timur, ya, termasuk mengunjungi para orang tua yang korban, ya. Bagaimana menerima kenyataan seperti ini sebagai sebuah musibah, dan bagi kita ini adalah suatu pelajaran. Dan kita akan mencoba mengeliminir jangan lagi ada peristiwa seperti ini yang terjadi di tempat lain. Maka itu kami selaku Menteri Agama tentu juga akan menciptakan suatu ketentuan khusus nanti bahwa pembangunan pondok pesantren dan madrasah dan apapun juga sebetulnya sebaiknya kita mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku yang sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang pembangunan ini kan. Artinya Pak, apakah nanti yang seperti audit terhadap sejumlah pondok pesantren, masjid dan lain sebagainya ini akan dilakukan kapan Pak? Mulai kapan? Kita sesegera mungkin. Ini mudah-mudahan menjadi lesson learning, ya, pembelajaran yang berharga untuk kita semuanya. Yaitu tadi tekad kami jangan lagi ada peristiwa yang sama terjadi di masa akan datang, ya kan. Karena itu kami juga nanti akan ya sesegera mungkin kami akan melakukan pertemuan kepada pihak yang terkait, ya kan. Karena kami bukan ahli bangunan, tapi nanti kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Satu lagi Bapak, ini artinya kalau tadi